Selanjutnya, yaitu sambutan, kemudian foto bersama, dilanjut dengan acara inti, dan terakhir penutupan. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gajah Mada. Kepada operator, waktu dan layar dipersilakan. Kirim aku rana 41 orang. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh nusaku. Ku junjung kebudayaan-Mu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk hidup berdiri di dalam persatuan-Mu, jiwa seluruh bangsaku. Ku junjung kebudayaan-Mu, kejayaan Nusantara. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan yang akan diwakilkan oleh Ibu Dr. R.A. Sita Aribudianti. Kepada yang terhormat Ibu Dr. R.A. Sita Aribudianti, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Alim Isnan Setio selaku Ketua Departemen, yang terhormat
Ketua Program Studi di lingkungan Departemen Perikanan, kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu dosen, serta Mas Kalma dan Mas Heru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk berbagi ilmu kepada adik-adik mahasiswa. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini sudah memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk menghadiri alumni Back to Campus yang dalam hal ini Prodi THP. Dalam hal ini saya mewakili Pak Amir yang pada kesempatan ini berhalangan karena ada kesibukan yang lain sehingga mohon izin untuk mewakili beliau. Pada kesempatan ini, selaku program studi dan departemen, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Kalma dan Mas Heru yang sudah berkenan hadir. Di sini Mas Kalma mewakili industri, kemudian Mas Heru mewakili dosen gitu ya. Harapannya nanti Mas Kalma dan Mas Heru bisa sharing pada adik-adik, terutama ini sepertinya banyak adik-adik mahasiswa baru ya Mas Kalma dan Mas Heru. Jadi adik-adik angkatan 2021 dan 2022. Jadi nanti mohon bisa sharing apa yang selama ini sudah dilakukan, kemudian bagaimana kiat-kiat sukses seperti sekarang gitu ya Mas Kalma dan Mas Heru. Mungkin saya tidak usah berpanjang lebar. Terima kasih sekali lagi. Mungkin sedikit informasi tadi Mas Kalma sekarang bekerja di PT Prima Bahari Inti Lestari ya nanti mungkin bisa menceritakan bagaimana kiat-kiat bekerja di industri. Setahu saya juga Mas Kalma sekarang mempunyai usaha sendiri juga ya Mas Kalma, PT Kalmavis gitu. Nanti bisa sharing ke adik-adik mahasiswa juga. Kemudian Mas Heru sekarang baru menempuh S3 di Graduate School of Agriculture and Life Science di University of Tokyo ya Mas Heru. Nanti bisa diceritakan kepada adik-adik juga bagaimana sih kiat-kiatnya menjadi dosen sampai kemudian studi lanjut seperti sekarang ini. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila nanti dalam penerimaan kami ada beberapa hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti bisa menyemangati adik-adik semuanya untuk mantap gitu ya atau kuliah di Departemen Perikanan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Baiklah, kepada para peserta dimohon untuk menghidupkan kamera. Kepada operator dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon untuk peserta untuk menyalakan kamera. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu talk show alumni Back to Campus yang akan dipandu oleh Kak Muhammad Yafi Alhamam, SPI selaku moderator. Kepada Kak Yafi Alhamam, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan narasumber kita, dan Mas Kalma dan Mas Heru, dan rekan-rekan sekalian semua. Izinkan saya, Muhammad Yafi Alhamam, memandu jalannya talkshow pada pagi hari ini, yang merupakan rangkaian dari acara HUT Perikanan yang ke-59, Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Talkshow kali ini adalah talkshow edisi THP yang merupakan talkshow alumni Back to Campus yang terakhir pada rangkaian HUT, yang nantinya akan dilanjutkan dengan rangkaian-rangkaian lainnya. Baik, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan alumni yang sangat luar biasa, yaitu ada Mas Kalma dan Mas Heru.
Heru, yang dimana tadi sudah disebutkan oleh langsung di lapangan begitu, dan juga kita kedatangan narasumber yang tidak kalah luar biasa, yaitu ada Mas Heru yang sekarang sedang mendalami di bidang pendidikan menjadi dosen di UNAI dan melanjutkan S3 di Tokyo University. Sebelum kita lanjut ke acara langsung, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Kalma, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sepertinya Mas Kalma ini masih di lapangan ya Mas? Ya, pas depan pabrik ini. Oke Mas, semoga nanti bisa berbagi pengalaman Siap. Mas Kalma ketika di lapangan dan kuliah kepada teman-teman mahasiswa baru ya Mas. Siap. Kemudian ada Mas Heru Pramono, selamat pagi Mas Heru. Saat ini sedang di mana Mas? Di laboratorium. Oke Mas, semoga nanti juga bisa sharing pengalaman terkait pengalaman Mas Heru selama kuliah hingga menjadi dosen dan melanjutkan S3 di Tokyo kepada teman-teman mahasiswa, dan semoga bisa menjadi insight kita bersama begitu. Ya. Baik, langsung saja kita memasuki talkshow bersama yang nanti akan diawali oleh Mas Kalma terlebih dahulu, dan kemudian dilanjutkan oleh Mas Heru, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama begitu. Baik, Mas Kalma, Waria Sarjana Perikanan ini merupakan pelaku usaha di bidang seafood processor dan exporter yang dulu menempuh pendidikan formal pada tahun 2000 di Fakultas Pertanian, program studi teknologi hasil perikanan. Kemudian sejak tahun 2013 beliau sudah memiliki usaha sendiri, yaitu CV Kalma Fish Fresh and Frozen. Selain itu beliau juga menjabat sebagai plant manager di PT Prima Bahari Inti Lestari. Baik, kepada Mas Kalma untuk waktu sharing dan diskusi selama 20 menit, waktu di layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Alim, Bapak-bapak sekalian, Ibu dosen, Bapak dosen, terutama sekali adik-adik angkatan 2001 dan 2002 ya, yang hadir di Zoom ini ya. Ya Mas, benar. Ya, perkenalkan saya Kalma, SPI lebih tepatnya, angkatan 2000, lulus 2005. Agak ya lama sedikit tapi nggak lama-lama amat sih. Ya Mas, standar Mas. Untuk adik-adik sekalian yang sekarang sedang menyelesaikan studi ataupun yang nanti baru mulai, saat ini saya sedang di posisi pegang satu perusahaan, yaitu PT Prima Bahari Inti Lestari. Saya cerita sedikit untuk perusahaan yang sekarang, untuk adik-adik sekalian dan Bapak Ibu. PT Prima Bahari ini eksis dari tahun 2001 dan sampai sekarang kita rutin ekspor untuk seluruh wilayah di dunia. Jadi kita ekspor juga ke Amerika, kita ekspor juga ke Uni Eropa. Kami sudah memiliki izin hampir di semua negara, dari mulai nomor registrasi untuk Cina, untuk Vietnam, Kanada, untuk Uni Eropa juga, dan juga untuk Amerika. Prima Bahari saat ini fokus di fresh dan frozen seafood, utamanya di demersal fish dan cephalopod. Jadi kami mengekspor cukup banyak untuk cephalopod di wilayah Italia, Yunani, Spain, dan untuk filet demersal fish seperti kakap merah, kerapu, itu kami lumayan banyak juga mengirim untuk wilayah di Amerika Serikat. Untuk yang di wilayah Asia Tenggara, kami sedikit ada pengiriman untuk ke Vietnam. Jadi volume sangat besar untuk kondisi saat ini sih sangat bagus ya untuk perikanan. Ada dampak sedikit sih dari karena faktor perang antara Ukraina dan Rusia, tapi secara umum permintaan untuk produk perikanan di skala dunia masih stabil ya, apalagi ini
mendekati Natal, Tahun Baru, juga mungkin nanti bulan Februari, Januari itu Imlek. Jadi memang agak gencar sekali permintaan untuk ke negara tujuan ekspor tersebut. Untuk saat ini sih terkait dengan industri perikanan memang cukup menjanjikan ya, dalam artian saya pribadi mulai untuk PT saya sendiri yang Kalmafish itu lebih fokus ke domestik, kita lebih ke ketahanan pangan untuk suplai wilayah-wilayah Surabaya, wilayah-wilayah Bandung juga ada, untuk wilayah Jakarta paling banyak, sebagian juga kita kirim juga ke Palembang, Medan dan lain-lain. Based on permintaan. Jadi untuk adik-adik sekalian yang saya alami sendiri di dunia perikanan dari tahun 2005, saya melamar pertama itu di PT Bonekom. Ya, di PT Bonekom, kemudian saya ditugaskan di tahun 2006 Februari itu ke Makassar di PT Multisari Makassar. Di sana saya langsung di posisi manajer produksi. 9 tahun di sana, hampir semua posisi saya masuki, dari mulai manajer purchasing, manajer QA, manajer produksi, pemasaran juga. Agak lama saya, 2014 dari PT Multisari. Ada beberapa perusahaan kecil yang saya pegang, ada 3 atau 4 lah, ada PT Cahaya Indonesia Timur, PT Sinar Laut Nusantara, kemudian 2016 saya pegang Prima Bahari. Sebelum itu di 2014 saya dirikan PT sendiri atas nama saya sendiri, Kalmafish, dan alhamdulillah untuk kedua perusahaan itu sampai sekarang masih eksis. Dan untuk PT Prima Bahari sih cukup memberikan kontribusi besar untuk wilayah Sulawesi Selatan, karena kami salah satu yang cukup besar untuk pengekspor cephalopod ke Uni Eropa. Dan untuk adik-adik sekalian yang anak 2001, 2022, PT saya sendiri dan juga Prima Bahari cukup terbuka ya untuk adik-adik sekalian. Yang mau melintasi antar pulau, silakan. Jadi kita bisa sharing nanti. Kalau tidak bisa ditempatkan di Prima Bahari, bisa juga ditempatkan di PT saya nanti untuk belajar learning by doing lah. Kita belajar sambil mengaplikasikan keilmuan yang kita dapat, dan juga nanti sambil melihat praktek di lapangan. Jadi insya Allah teman-teman yang sedianya mau merantau seperti saya ini, silakan bisa hubungi nomor saya, kita bisa diskusi nanti untuk jangka ke depannya. Hanya saja saya adik-adik sekalian, THP ini di awal itu sempat juga saya agak bingung ya, maksudnya ini kan THP itu perikanan kan bukan pilihan utama saya sebenarnya. Cuman seiring dengan sistem perkuliahan di kampus, dan juga saya sudah memantapkan diri untuk pastilah ini pilihan saya yang terbaik. Dan alhamdulillah selama di jurusan perikanan cukup banyak ya yang saya dapat, dari mulai kegiatan perkuliahannya, juga beberapa organisasi juga saya ikuti seperti HMI juga saya ikuti, KMIP juga, sedikit juga dulu di Himapikani, kemudian di Senat Pertanian, agak lumayan sih getol di di organisasi, makanya agak lama ini kuliahnya. Jangan ditiru ya, Mas. Jangan ditiru, iya. Pokoknya lebih cepat lebih baik. Jadikan itu organisasi untuk menempa karakter supaya lebih fight, lebih bisa berada di dalam tekanan. Selanjutnya ya semangat, kuliah tetap nomor 1, segera selesaikan, dan nanti selamat
bertemu kalau memang ada teman-teman yang berminat mau ke Makassar. Silakan. Terima kasih. Baik. Mas Kamal mungkin bisa diceritakan sedikit ya Mas. Tadi kan sudah diceritakan terkait dampak ekspor dan impor ketika ada perang antara Ukraina tadi ya Mas. Mungkin terkait adanya COVID ini ya Mas, apakah ada dampak terkait perusahaan Mas Kamal sendiri begitu? Di 2 tahun pertama luar biasa ya. Di 2000 sampai 2001 tuh luar biasa. Mungkin dari sekitar 160 perusahaan di wilayah Sulawesi Selatan, Makassar khususnya, itu hampir separuhnya terdampak. Karena memang demand stop, permintaan stop. Hampir semua buyer tidak membuka PO, purchasing order. Jadi kami perusahaan perikanan itu kan made by order. Kita jarang sekali sistem komoditi, kita bikin produk baru kami tawarkan. Kita made by order, cocok di payment baru kita lakukan. Nah ketika itu orderan tidak ada ya tentu pukulan yang telak buat industri perikanan. Tapi memasuki 2021 akhir ketika pandemi sudah melandai, ya luar biasa permintaan kembali normal. Dan untuk saat ini sih mungkin puncaknya ya karena posisi dolar lagi tinggi, jadi Ya, memang di Malakama ini. Lagi cuan ya Mas. Kalau dolar tinggi malah kami tuh seneng karena kan kami jualnya dolar. Tapi di sisi lain kami juga sih berharap semoga rupiah tetap stabil lah sehingga ekonomi dalam negeri tetap terjaga, rantai-rantai pasokan juga enggak terkendala begitu. Ya baik Mas. Berarti sekarang sudah full senyum ya Mas, dompetnya sudah tebal kembali begitu. Ini kebetulan lagi masuk low season. Jadi nanti September pertengahan itu biasanya langsung meledak lagi seasonnya. Ya mungkin sampai bulan-bulan Maret tahun depan itu mungkin dalam 1 bulan kami bisa mengirim sekitar 200 ton lah untuk ke Eropa. Oke, baik Mas. Baik Mas, mungkin sangat menarik sekali ya tadi ya dari perjuangannya bertahan dari awal pandemi COVID hingga sekarang sudah bisa kembali berjaya lagi, bisa dibilang begitu. Mungkin bisa diceritakan juga Mas bagaimana aktivitas kegiatan ketika di dalam pabrik begitu. Mungkin kan di sini teman-teman mahasiswa baru belum melaksanakan magang kayak begitu, jadi mungkin belum ada gambaran terkait kegiatan apa yang akan dilakukan ketika di lapangan. Mungkin Mas Kalma bisa sharing sedikit terkait kegiatan yang mungkin Mas Kamal lakukan selama tahun 2005 hingga sekarang begitu Mas. Siap. Kalau yang terpenting sih untuk teman-teman yang sedang berjalan sekarang, untuk yang mungkin menempuh pendidikan sudah mau selesai, mungkin lebih ke skill ya, lebih ke skill karena hampir semua dunia industri itu membutuhkan terutama sih sertifikasi HACCP ya, sertifikasi HACCP. Terutama untuk THP itu kayaknya wajib tuh kalau bisa sebelum lulus mungkin sudah bisa dibekali, nanti mungkin bentuknya eksternal atau dari internalnya kampus adakan juga saya nggak tahu apakah ada bisa dilakukan karena itu memang sekarang sih salah satu prasyarat utama ya untuk bisa masuk dan mendapatkan maksud saya key position lah, posisi kunci. Karena nanti tinggal caranya bagaimana harus dapat. Jadi banyak kok saya lihat yang online juga, yang tatap muka juga ada. Jadi mungkin mudah-mudahan sih kampus bisa fasilitasi jadi lebih baik Betul, lagi. Mas. Ya, karena teman kita yang di AUP itu kalau dia melamar itu kayak udah ada 3 sertifikat mereka. Sertifikat pengolah ikan, sertifikat HACCP, sama ada beberapa pelatihan mereka lah yang tambahan-tambahan. Tapi saya lihat sih 2 sertifikat itu kayaknya jualannya banget gitu. Jadi mereka cepat sekali masuk. Kebetulan di PT saya ini mayoritas dari AUP sama Unhas. Ya, dua itu. Untuk UGM belum nih. Iya, semoga nanti teman-teman menyusul ya Mas, bisa Mas Kalma. Ya, amin. Dan untuk yang baru masuk, yakinkan saja. Saya dulu tahun pertama memang agak galau lah karena kenapa tahun pertama materinya itu. Tapi
sudah memasuki semester kelima lah. Saya udah baru rasakan sekali, ini kayaknya sudah mantep nih. Kayaknya inilah dunia saya. Jadi saya tekuni, masuk semester ke-7 sudah sangat fokus. Ada waktu itu ada rekrutmen ya dari Bonekom di kampus waktu itu. Saya ikut, ya nggak butuh waktu lama, langsung keterima, langsung terpental deh ke Makassar sampai hari ini. Emang sudah rezekinya ke sana sepertinya Mas Kalma. Iya, sepertinya. Tapi apa yang saya dapatkan di kampus dengan segenap kegiatannya, yang walaupun di awal-awal saya merasa sangat berat, ada praktikum, ada juga beberapa kegiatan itu, ya alhamdulillah sih dampaknya sangat saya rasakan ketika masuk ke dunia pekerjaan terkait dengan kita, karakter kita dan sebagainya sampai sekarang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang baru ini bisa lebih mantap, bisa lebih yakin. Insya Allah kami yang sudah jadi alumni ini tinggal bisa support untuk kedepannya. Teman-teman nggak usah bingung lah mau kemana, karena kita pasti support. Ya. Siap Mas, terima kasih. Baik Mas Kalma, tadi terkait in-house training gitu, jadi di Prodi TP sendiri sudah memfasilitasi kepada teman-teman nantinya di akhir semester akan mendapatkan pelatihan terkait in-house training HCCP begitu. Mungkin kita doakan semoga bisa memfasilitasi sertifikasi lainnya seperti SPI tadi, pengolahan ikan dan HCCP lainnya begitu. Iya. Baik Mas Kalma, terima kasih atas sharingnya. Mungkin kita nanti lanjutkan di sesi diskusi bersama Mas Heru dan rekan-rekan sekalian begitu. Baik Mas Kalma, terima kasih. Baik, tadi merupakan sharing dari Mas Kalma selama kuliah dan merintis usaha dan bekerja atau karirnya dari tahun 2005 hingga sekarang, yang berfokus di pengolahan ikan dan eksportir ikan di dunia maupun di Indonesia begitu. Sangat luar biasa ini pengalaman dari Mas Kalma, mungkin bisa teman-teman nanti bisa menjadi insight baru bagi teman-teman, dan silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau masih penasaran bagaimana sih kerja di sebuah PT, bagaimana sih implementasi kuliah ketika di lapangan, nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi dengan Mas Kalma, dan teman-teman silakan bisa bertanya langsung baik melalui kolom komentar dengan format nama, narasumber dituju dan pertanyaannya, atau bisa resen nanti kita diskusi secara langsung begitu. Baik, kita langsung lanjut saja ke narasumber kedua, itu ada Mas Heru Pramono yang sekarang sedang studi ongoing di Tokyo University. Halo Mas Heru. Oke, jadi Mas Heru Pramono, sarjana perikanan Magister Bioteknik, menempuh pendidikan S1-nya dulu di THP pada angkatan 2004 dan melanjutkan studinya di Magister Bioteknologi di UGM juga pada tahun 2010. Dan sekarang beliau sudah menjadi dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya begitu. Dan saat ini Mas Heru sendiri sedang studi ongoing di Tokyo University, dan mungkin sekarang Mas Heru bisa sharing kepada teman-teman mahasiswa baru terkait pengalaman Mas Heru selama kuliah dan merintis karir hingga sekarang, Mas Heru. Oh, ya, baik, foto dan layar kami persilahkan Mas Heru. Boleh share boleh nggak? Iya, boleh Mas. Ini masih di disable kayaknya. Iya. Sebentar. Baik. Sudah bisa dilihat belum? Sudah bisa, Mas. Alhamdulillah. Baik, yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kepada rekan-rekan sekalian, yang kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Pertanian, kepada segenap dosen yang memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk berbagi pengalaman. Mungkin sedikit berbeda dengan Mas Karna yang pengalamannya sudah begitu banyak, jadi saya dengar aja udah merinding gitu ya, ingin terima kasih sharingnya gitu ya. Kebetulan kalau dibilang
Ini mungkin karena terbiasa jadi dosen, jadi buat slide-nya ya. Jadi mohon dimaafkan. Mirip-mirip kuliah ya, Mas. Iya, kayak terbiasa kuliah, khawatir nanti ceritanya ngalor ngidul sampai ke mana Selokan Mataram gitu ya. Lanjut nanti. Cerita dulu ya, Mas. Cerita pas kuliah dulu. Oke. Aduh, ya gitulah Pak ya. Baik, pertama ini perkenalkan dulu, nama saya Heru Pramono. Ya, kalau di kampus dulu sering juga dipanggil Heru Timbul juga, jadi namanya sering berganti-ganti. Jadi kalau yang tanya Heru itu biasanya malah justru nggak ada yang kenal gitu ya. Saya punya 2 alamat, alamat KTP saya di Bantul, sedangkan alamat rumah saya di Gresik. Pekerjaan saya di dosen THP Universitas Airlangga dan mahasiswa doktoral di Todai, Jepang. Angkatan S1 saya 2004. Nah, kalau tadi Mas Karma tadi S1-nya 5 tahun, saya ini agak lebih molor lagi. Jangan ditiru pokoknya ya. Berarti sangat mencintai THP itu, Mas. Ya, menjiwai gitu ya. Menjiwai. Ya nanti saya ceritakan kenapa kok 6 tahun gitu ya. Siap. Jadi saya 6 tahun Mas. Terus hobi saya itu ada 2. Yang pertama itu novel, yang kedua puisi. Ya. Ini juga mempengaruhi banyak hal dari hidup saya. Jadi iya betul. ya apa namanya? Ini hobi saya yang sangat sampai sekarang ya pokoknya seperti itu. Pembimbing satu saya adalah dulu Bu Vivi dan Pak Murwantoko. Ya, sekarang Prof Murwantoko di sini ya. Ya betul. Baru tahu ya. Ya. Kalau mau ngotek saya ada 2, yaitu di blogspot saya di H1M. Ini 1 ini bukan I. H1M wordpress.com. Ini saya ceritakan banyak sekali. Kalau ada yang mau tahu caranya ngambil S3 di bagaimana, caranya menghadapi stres gimana, caranya nyusun skripsi gimana, ini saya tulis semuanya di H1M WordPress. Biar dapat nilainya A itu gimana, itu saya tulis juga di sini. Itu buat teman-teman ya, buat kunci gitu. Auto A begitu ya, Mas. Soalnya S1 saya dulu itu auto D atau auto E, jadi saya tahu caranya gitu. Ya, berarti curhatan ya, Mas Heru ya, curhatan ya. Iya, pokoknya pengalaman banyak hidup saya di sini. Ya, saya ceritakan mulai ngopi, caranya ngopi yang benar gimana juga saya tulis. Wah, baik. Luar biasa. Ya. Tutorial hidup di Yogyakarta begitu mungkin, Mas. Ya, terus Twitter saya di @heruiwa, jadi meskipun saya dimanapun tetap saya diberi kanan ya. Kalau pas materi mantap saya juga mantap, sampai Twitternya pakai Iwa ya. Iwa. Nah ini foto saya dan keluarga saya, ini istri dan 2 anak saya. Terus ini buku novel yang saya sangat sukai, Musashi. Ini saya baca sambil mengerjakan penelitian di lantai 2 gitu ya. Ini menyelamatkan semangat saya gitu ya. Terus kalau bagi yang senang puisi, saya dulu sangat suka sekali membaca Horizon, sampai buat puisinya juga, baca puisi bareng-bareng di lab. Nggak tahu itu masih ada rekamannya nggak ya? Bisa tanya Mbak Dini. Nanti bisa di-share Mas kalau masih ada, Mas. Ya. Bisa ditelusuri itu. Iya, bisa ditelusuri ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya itulah kenapa perikanan gitu. Kemarin ada di tornya itu ditanyain kenapa perikanan. Kalau ditanya ke saya kenapa perikanan, ya karena saya masuk perikanan gitu. Perikanan itu pilihan pertama saya loh, jangan salah ya. Pilihan pertama saya. Jadi pilihan kedua saya matematika. Jadi kok malah matematika kedua ya nggak apa-apa deh. Pokoknya perikanan nomor 1 gitu. Terus ini jawabannya. Dulu itu saya waktu membaca leaflet tentang perikanan itu, Indonesia itu kan 70% lautan. Ya, mungkin dijelaskan juga di kuliah-kuliah. 70% lautan. Tetapi kenapa kok Indonesia nggak jaya? Karena kita itu ngurusinnya daratan, nggak ngurusin lautan. Wah, bener juga. Ya. Bener. Saya semangat banget itu. Oh, bener ini. Harusnya masa depan dunia itu ya di laut gitu. Di laut. Bukan ke laut aja, tapi ya memang di laut gitu. Jadi One Piece dong, Mas. Jadi, terus itu tambah semangat lagi kenapa perikanan itu, karena baca buku itu kan kita bisa bisa membayangkan ya. Oh, ini Jepang itu kayak apa, di Musashi itu pulaunya seperti apa.
Begitu saya melihat pulau di Jepang itu bagus, indah gitu, rupanya pas waktu browsing saya ketemu ini. Nah, rupanya ini bukan di Jepang, di Indonesia, Raja Ampat. Jadi plus lagi namanya ya, Indonesia itu nggak kalah indahnya dengan manapun. Laut kita itu adalah kayak surganya gitu. Tapi kenapa kok perikanan? Ada juga alasan yang lain. UGM yang sudah masuk ini, UGM juga sudah world class university, sudah masuk 500 besar, 200-an 300-an besar. Artinya kualifikasinya juga besar. Jadi bagi yang sudah masuk, Anda bisa belajar lebih banyak di sini. Ini plus 70% wilayah Indonesia adalah perairan. Lawang 70%-nya adalah perairan dan lautan, kok kita hidupnya di darat. Dari laut itu jadi aneh. Gitu. Apalagi ini paling sering kalau Pak Mas Karno pasti tahu banget itu, ini yang memanfaatkan mana itu kan ya, kapal-kapalnya itu mendaratnya di menangkapnya di Indonesia, tapi kemana kan gitu ya, yang jaya siapa, uangnya dulu kemana memang begitu gitu. Mas, betul. Bener kan? Waduh, betul. Justru bagi kita yang sudah masuk ini tantangan besar ke depan. Kenapa perikanan? Karena ada tantangan. Hidup kan karena tantangan. Kalau nggak ada tantangan berarti sedang mati koma gitu, mati suri. Jadi cari tantangan di sini. Mari kita hidup dari perikanan. Juga banyak peluang. Peluangnya itu banyak sekali, bukan hanya di kalau misalnya kuliah di semester awal itu kan bikin nugget, bikin apa itu mikirnya wah besok jualan wah ya gitu. Enggak hanya itu. Peluangnya itu banyak, terbuka lebar. Ya akademisi misalnya kayak saya saat ini kebetulan jadi dosen. Memang cita-cita saya dulu semenjak semester 6 itu adalah jadi dosen. Sebelum semester 6 saya pengennya entrepreneur, jadi nilai itu enggak saya gagas gitu ya. Jadi pokoknya masuk, duduk di paling belakang, pakai sendal jepit, rambut gondrong, tidur itu dulu. Karena mikir saya entrepreneur, bacaannya buku entrepreneur, nilai enggak peduli gitu. Ya dulu sama ya Mas Heru. Mas Heru kok sama ya? Sama kita sendiri. Ayo habis semester 6 baru kayaknya jiwa saya diberikan ini akademisi gitu ya. Jadi nanti saya ceritakan lika-likunya. Bisa jadi akademisi, bisa. Mau jadi peneliti, terbuka lebar banget. Di LIPI, di BRIN, banyak sekali bisa di sana. Juga jadi di industri seperti Mas Karma, bisa. Bisa nanti prosesnya bertahap, mulai dari pertama keluar dari lulus, bisa kerja misalnya dengan Pak Karma di industri, belajar seluk-beluknya, habis itu bikin usaha seperti entrepreneur, bahkan nanti bisa juga sesudah itu ngajar juga di akademisi gitu ya. Jadi ini sangat terbuka lebar. Jadi jangan mikir bahwa perikanan itu hanya itu saja. Perikanan itu benar-benar 70% ya, 70%. Dan kita support SDG. SDG itu adalah Sustainable Development Goals. Ini seluruh dunia itu sedang menuju ke sini. Jadi kita sedang di track yang benar. Ya, life below water, bukan underwater. Kalau under nggak bisa bernafas. Katanya pohon yang paling kuat itu adalah pohon Pohon yang paling kuat itu bukan pohon yang tinggi, tapi pohon ini lotus ya, pohon teratai. Siapa yang bisa bertahan di bawahnya 10 menit hebat. Jadi tanaman air pun hebat gitu. Ya, saya lanjutkan lagi. Kenapa THP? THP itu kalau kebetulan saya di Jepang ya. Di Jepang itu yang namanya THP itu adalah hidup dan nafas mungkin. Jadi yang namanya produk olahan ikan kayak seperti ini Kamaboko. Ini juga ada surimi base, itu setiap hari ini makanan seharian saya. Sarapan saya tadi bahkan ini ya. Bahkan kalau kita ke convenience store itu ini potensinya sangat besar. Di Indonesia masih terbuka lebar juga. Jadi jangan khawatir industrinya macet, itu enggak. Ya mungkin memang sempat kadang PO-nya tadi macet enggak masih. Tapi kebutuhan pangan itu besar. Jadi enggak usah khawatir ke depannya. Juga kalau mau kerja di industri yang hobinya itu ngotak-atik misalnya dokumen itu masih bisa, atau mungkin senangnya terjun ke lapangan, masuk ke pabrik bisa. Selain itu juga produk olahan yang lain misalnya kayak ini kayak rumput laut seperti itu ya, itu juga masih belum banyak dikembangkan, terutama di Yogyakarta setahu saya. Kalau di Jawa Timur ini mahasiswa saya penelitiannya ini terus rumput laut, menjadi karaginan, kapal karaginan gitu itu banyak sekali. Itu masih banyak bisa dieksplor. Kalau butuh bahan baku bisa ke Jawa Timur, ke Madura.
bisa diteliti juga lebih banyak, Ya. bisa jadi produk-produk yang mungkin ke depan bisa dipatenkan seperti itu. Juga bagi yang hobinya, oh Pak, saya itu dulu masuk perikanan itu nggak seneng, saya itu senengnya biologi. Anda juga bisa jadi peneliti nanti ke depan. Kebetulan saya saat ini di laboratorium juga melakukan peneliti hari demi hari, karena memang passionnya di situ, gitu, seneng gitu. Juga bioteknologi ke depan, bagaimana mengembangkan enzim yang dipelajari orang-orang di biologi itu bisa dipelajari di kita, bahkan lebih aplikatif, bahkan bisa nanti dikembangkan jadi produk. Nah, katanya teman saya Pak Pitoyo itu mengatakan seperti ini, dosen hanya dari buku itu nggak iso kata gini pakai bahasa Jawa yang kasar ya, dosen itu nggak iso dipangan, buku itu nggak iso dipangan Mas. Saya iso dipangan itu saka buku dari produk bisa dipangan. Selain dari produk bisa dimakan, nek sama niku iso punya pegawai, iso ngenai pangan. Jadi selain jadi produk, jadi bisa dimakan dan memberi makan orang lain. Jadi manfaatnya besar sekali kalau Anda bisa mengembangkan di THP ini, bukan hanya sekedar di basic science seperti itu. Okay? Nah ini kenapa THP. Nah terus pengalaman saya pengalaman ya, kalau bagi yang masih mahasiswa baru belum tahu pengalamannya seperti apa. Gitu. Bagi yang sudah mahasiswa lama seperti kita ini udah. Iya, Tadi sudah disebutkan praktikum, saya juga menyebutkan yang pertama praktikum ya, kok cocok banget ya. Praktikum itu yang kalau zaman saya dulu yang berkesan itu kucel ya, nginep di lab, tidur di bawah meja lab, nonton bareng film hantu padahal takut hantu ya, itu pokoknya berkesan banget. Jadi nikmati proses selama belajar itu jangan sebagai beban. Kalau sebagai beban ya nggak ada yang bisa berkesan. Tapi kalau dinikmati sebagai proses, ini justru jadi kenangan yang indah menurut saya. Saya kangen banget sama teman-teman itu ngobrol bareng gitu ya. Pindah ruang kelas itu juga berkesan bagi saya karena dulu sempat di-skip, bukan di-skip SKIP ya, tapi di-skip. Habis di-skip, pindah lagi ke situ, pindah lagi ke gedung yang lain. Nah, itu udah kayak moving kelas itu benar-benar berkesan bagi saya karena pas waktu dulu, zaman saya dulu nggak tahu kalau zaman sekarang, konon katanya itu, menurut penelitian ya, 90% orang sekarang itu pegangannya layar yang berkilau, smartphone katanya. Ya kalau zaman dulu itu pegangnya slide, buku praktikum yang di-print dan difotokopi. Sejak zaman entah berantah, tahunnya itu sampai tulisannya nggak jelas itu dibawa ke sana sini gitu ya. Ya Mas Heru OHP berarti, ya, operator. Masih pakai OHP gitu ya. Terus buku praktikum sambil ngetek, sambil nulis, terus juga kita di pindah kelas itu sering sekali terkenal di angkatan THP, angkatan saya juga itu karena bikin kaos ini. Bedak laporan. Tulisnya bedak laporan ya. Seperti singkatannya Mas, tiap hari praktikum THP. Iya kayaknya. Ya karena hidup itu lebih berat daripada praktikum sebenarnya. Jadi kalau praktikum sudah bisa melewati, nanti bisa hidup itu ya. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman ini masuk sudah mengalami praktikum berat, nah, hidup itu lebih berat dari itu. Jadi nikmati aja itu. Mumpung bisa praktikum. Kalau sudah praktek beneran itu lebih berat. Gitu ya. Saya pernah itu nulis publikasi terus sampai ditelepon sama kementerian karena publikasi saya itu tentang deteksi salmonella di udang di pasar tradisional. Nah itu sampai di ekspornya produk dari Jawa Timur itu di stop sama Amerika selama seminggu. Ini katanya Heru Pramono ini dari Universitas Airlangga ini ada salmonellanya. Nah, terus sampai di telepon saya jelaskan itu yang ada salmonella di pasar, bukan yang ada di ekspor. Kalau yang diekspor itu sudah benar gitu, baru bisa diterima 40 ton. Saya deg-degan juga kalau sampai ditolak gitu ya. Tanggung jawabnya besar. Iya, artinya kita itu kehidupan kalau sudah praktek itu lebih berat dari praktikum. Jadi nikmati aja praktikum ya. Juga penelitian skripsi. Penelitian skripsi ini bagi saya sangat berkesan karena zaman dulu pas waktu itu kuliahnya itu masih kuliah besar, praktikum mikrobiologi itu. Jadi mahasiswanya sepertanian kuliah bersama, bayangkan. Di nyebrang jembatan Cinta ke timur itu, terus ada gedung di sana ya gitu. Kita praktikum di sana sampai pas waktu masuk itu sering kali karena saya itu hobinya dulu itu nggak tahu kemana, selalu terlambat. Nah kalau sudah terlambat nggak boleh masuk ke ruangan, jadi nggak tahu sama sekali mikro itu kayak apa.
Sehingga pas waktu membuat medium agar untuk praktikum, untuk penelitian, untuk mengecek jamur itu tumbuhnya bagaimana, saya itu dulu sampai beli agar yang untuk agar-agar makanan gitu, untuk buat jadilah itu semuanya nggak ada yang keras gitu ya. Kalau sekarang kan sudah semenjak beberapa tahun yang lalu ya praktikum itu sudah duduk di lab, udah ada asistennya 8 orang yang dia seleksi gitu. Saya dulu tukang nyeleksi asistennya itu, kamu daftar asisten, iya, nilai kamu apa? Mikronya B, nilai B, berani-beraninya daftar jadi asisten. Langsung gemeter dia, nggak jadi maju. Harusnya kan dia tanya, lah kalau masnya nilainya apa? Nilai saya C kan. Kalau nilai, nggak ada yang tanya ya udah. Ya udah aman lah, sudah. Aman gitu ya. Ya, karena saya cinta sama C, jadi mikro saya C. Saya ulangi itu 2 kali kalau nggak salah atau 3 kali ya, tetap C gitu ya. Ya udah, memang cinta sama mikro. C. Nah, cinta. Sesuai lambang nilainya Mas C, cinta. Benar. Juga ada ini, pas penelitian dinikmati juga. Kalau bisa seru-seruan di lab, teman di lab itu adalah teman gitu ya. Ini teman saya namanya Huawei, bukan nama sebenarnya, tapi nama panggilan. Kalau Pak itu saking mangkelnya di lab itu ada tulisannya, ini senggol titik-titik ya. Tapi jadi ditulisi itu barang penelitian itu senggol bacok gitu ya. Bacoknya nggak saya tulis di sini. Sering. Soalnya kalau kesenggol barangnya itu rusak katanya. Berkali-kali. Jadi disebut seru-seruan aja gitu ya. Jangan dianggap sebagai beban. Beban hidup lebih berat gitu ya. Juga bakti sosial, dulu sering ikut bakti sosial, KKN gitu ya. Itu berkesan sekali bagi saya. Karena apa? Karena bisa interaksi langsung dengan masyarakat. Ini kurang G lagi. Wah, dosen kok kurang G. Kurang langsung ya. Kenal banyak teman, terus jadi banyak saudara. Ya. Nah, berikutnya adalah, tadi kan saya cerita, mulai semester 6 itu, saya itu pengen jadi dosen. Di semester 6 itu IP saya berapa? 1,9. Jadi IP 1,9 apa bisa jadi dosen gitu ya. IPK saya 2,6. IP-nya 1,9. Jadi dosen minimal 3, sekian gitu ya kalau nggak salah ya. Di UGM 3,3 atau berapa. Lah kok ya mimpi-mimpinya kayak ngono ya guyon ya. Saya waktu itu diskusi sama Pak Iwan. Pak Iwan ngadep sama Pak Iwan. Pak Iwan, Heru, kamu sok nek gede dadi apa lulus harus dadi apa? Saya mau jadi dosen, Pak. Saya jawab gitu. Pak Iwan langsung diem aja langsung. Ini IP songo, isi 1,9. IPK 2,6 harus jadi dosen. Mungkin gitu ya mikirnya. Tapi subhanallah sekali, masya Allah banget itu Pak Iwan itu nggak menghakimi saya. Itu yang mengubah hidup saya ya 180 derajat. Pak Iwan itu mengatakan, ya sudah Mas, kalau mau jadi dosen harus lulus itu nilainya 3, terus S2 kalau bisa. S1 itu kalau nggak bisa jadi dosen, terus S2. Saya kaget. Bapak Iwan aja percaya, saya aja nggak percaya saya bisa jadi dosen, Pak Iwan bisa percaya gitu ya. Terus saya tanya, Pak Iwan kok bisa Bapak percaya saya bisa jadi dosen? Ya, terus Bapak Iwan itu waktu itu nunjuk keluar ke jendela, terus ada gambar awan di situ. Terus dia ada kelihatan awan di luar. Dia Pak almarhum Iwan itu mengatakan seperti ini. 2 awan itu yang ada di sana itu Mas Heru tidak pernah sama semenjak manusia pertama diciptakan. Artinya setiap manusia itu punya kesempatan asal dia itu mau. Kalau dia itu mau jadi dosen ya buatlah takdirmu sendiri, bukan aku 1,9 nggak mungkin sok jadi pengangguran segala macam. Ya berarti kamu sudah menentukan nasibmu sendiri kan gitu. Saya juga tanya sama Pak Mur, saya mau jadi dosen mungkin enggak gitu. Beliau mengatakan man jada wa jada. Kalau mau ada kemauan pasti ada jalan. Itu dua hal ini saya ingat-ingat terus. Ya, meskipun 1,9 saya mau jadi dosen. Bismillah gitu. Akhirnya skripsinya saya ambil mikro. Ya. Yang saya dapat C, cinta mati, jadi mikro saya ambil. Penelitiannya hampir 1 tahun, datanya itu tok ya, akhirnya lulus. Pas waktu skripsi ini dulu diberi kesempatan Mbak Dini. Mbak Dini itu kakak saya di lab baik banget, terus diberi kesempatan Mbak Dini sama Pak Mur untuk mengerjakan penelitian di situ Bondo. Di situ saya tahu bahwa perikanan itu potensinya sangat luar biasa. Ini tahu ini ikan apa ini? Ikan kerapu.
ikan kerapu itu bukan hitungannya kilo, 1 kilo berapa rupiah, tapi 1 senti berapa rupiah. Jadi itu hitungannya jualnya itu per senti. Ini saya kaget banget, padahal saya meliharanya ikan itu kalau nggak salah 500 atau 5.000 ekor ya, lupa. Satu ekornya itu 8 senti, 8 senti dikalikan 100 ya. 8 dikalikan 100, ini berapa juta sendiri saya megang ini gitu ya. Jadi kaget-kaget. Jadi wah, luar biasa. Perikanan itu potensinya sangat luar biasa ke depan. Nah, sesudah itu seperti yang disampaikan Pak Iwan, saya ambil S2, ambil penelitiannya mikro lagi. Nah, Memang cinta. Memang cinta benar ya. Dari asam laktat, nah, akhirnya bisa lulus S2. Alhamdulillah waktu S2 ini dari mahasiswa S1 lulus 6 tahun, S2 saya dulu waktu itu lulusnya tepat waktu ya, lulus tepat waktu 1 tahun 11 bulan. Jadi lulusan yang suruh memberi sambutan di depan. Jadi kalau kalau ada manjada wajada ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Dari orang yang lulusnya 6 tahun jadi mahasiswa terbaik S2 gitu kan. Bisa. Kalau Anda mau bisa gitu. Kalau nggak mau ya nggak bisa kan gitu. Ini jadi dosen. Cita-cita saya terwujud, habis jadi dosen mau ngapain? Ya sekolah. Ya. Mau terus perjalanan sekolahnya itu juga lucu. Dulu itu saya jadi dosen senang banget ngajar, senang banget praktikum, senang banget bimbing karena saya dulu merasa itu adalah hal yang terpenting bagi saya. Jadi bimbingan-bimbingan saya itu kebetulan dikasih yang bimbingan-bimbingan yang rambutnya gondrong, pakai sendal jepit, terus langsung, Pak Heru, kok Bapak nggak gumun dengan sandal pakaian saya? Nah, aku biyen yo kok ngono rek. Kon iku sih ora enggak nate bolos sih. Aku biyen bolos iku yo 60% gitu. Jadi mahasiswa saya itu ada yang IP-nya itu 2,4. Terus dia mengeluh pada saya. Pak Heru, IP saya 2,4 Pak Heru. Saya kelihatannya masa depan saya suram. Saya tunjukkan semester 4 saya ini loh, IP saya 1,9. masa depan saya lebih suram dari kamu, tak? Waget ya. Loh, iya toh Pak, iya. Ternyata Bapak lebih bodoh dari saya. Iya. Alhamdulillah saya lebih bodoh gitu ya. Karena orang bodoh itu bisa belajar. Kalau orang yang merasa pintar sudah nggak mau belajar katanya. Itu ya pelajaran berharga saya itu waktu main ke Jogja, saya sowan ke Pak Mur, ke Pak Trianto, itu saya kerja di mana-mana itu terus langsung Pak Trianto ngomong ini, wis toher ndang budalo S3 kono aja kakean sik liyo-liyo. Jadi saya kerjanya macam-macam ke sana ke sini. Katanya kalau mau jadi dosen itu ya S3. Jadi, ya Pak, siap, saya nyari gitu. Nyari, saya daftar ke Korea. Ini waktu saya kunjungan ke Korea, Busan. Nah, saya di sana ke Busan, Korea 2 kali. Yang pertama itu mewakili Jawa Timur, yang kedua itu kayak pertukaran dosen gitu ya. Saya penelitian di sana, terus daftar di sana, dapat profesor, sudah dapat diterima di multidisiplin, dapat letter of acceptance itu sudah dapat sertifikat masuknya. Sayangnya gagal dapat beasiswa. Sudah mau gimana lagi? Daftar lagi di tempat lain. Di lebih dari 23 laboratorium. Jawabannya ditolak. Bahkan di Jepang itu saya daftar di universitas lain juga daftar, nggak ada yang bales. Kalaupun yang bales itu hanya sekedar bales saja gitu ya. Tetap tidak dapat balasan gitu akhirnya. Nah, sesudah bingung. Suatu ketika itu saya nggak tahu kenapa itu pengen ngechat sama rekan-rekan. Waktu itu pakai Facebook, saya ngechat Pak Prima, Mas Prima, gimana kabarnya? Saya saat ini di Jepang. Loh, nggak jadi di Eropa, Mas Prima. Waktu itu ngobrolnya itu panjang, terus akhirnya berujung pada, Mas Prima, saya juga baru nyari beasiswa, tapi nggak ada profesor yang mau, ini gimana? Mas Prima langsung menghubungkan ke sensei beliau, yang saat ini saya ada di sini, alhamdulillah itu dibantu. Di luar biasanya itu kalau bisa, kita juga di alumni atau dengan siapapun yang meminta bantuan kita bantu, karena jalan hidup kita itu, jalan hidup orang lain juga bisa berubah dari bantuan kecil atau besar yang kita berikan gitu ya. Saya yakin kalau Mas Malau di industri sudah memberikan jalan lebih banyak lagi pada orang untuk mengubah hidupnya gitu Mas. Nah, akhirnya bisa saat ini dapat beasiswa G2G ke sini. Nah,
Untuk mendapatkan beasiswa saya juga share di website ini. Nanti mungkin dari panitia bisa di-share biar bisa dibaca gitu. Perjalanan menuju Tokyo beasiswa Max ini. Juga dari Mas Sami, ini juga bagus banget, bisa diikuti karena prinsipnya untuk dapat beasiswa itu sebenarnya tidak berdasarkan kita pintar atau enggak, tapi kita mau apa enggak. Mayoritas nggak mau kan daftar 23 ya nggak bisa. Kalau kita itu merasa kita itu biasa-biasa saja, usahanya harus luar biasa. Lawang biasa usahanya nggak biasa ya guys. So, kalau sudah luar biasa, IPK-nya 4,9 misalnya, terus pinternya sudah dari lahir gitu ya, hafal Quran, wah itu mungkin ya dia usahanya biasa-biasa saja sudah luar biasa. Nah, kalau kita yang biasa-biasa, usahanya harus luar biasa. Gitu, ya. Prinsipnya itu. Nah, ini ada sebelum saya tutup ini ada kata-kata motivasi yang mengubah hidup saya waktu sesudah dari diskusi dengan Pak Iwan almarhum itu. Yang pertama itu adalah mengubah kosakata bisa sih tapi sulit menjadi sulit sih tapi bisa gitu kan. Sulit sih jadi dosen IP 1,9 gitu. Sulit sih IP 2,6 jadi dosen tapi bisa kan gitu. Bukan langsung bisa sih jadi bikin perusahaan tapi kan sulit. Nah itu nggak bergerak, jadi diubah, dibalik aja itu bisa mengubah mindset kita, growth, tumbuh terus ya. Yang kedua, no action nothing happen, take action miracle happens. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya nggak bisa berubah. Mau IP-nya bagus juga nggak belajar juga nggak bisa berubah. Mau jadi MPR, DPR, tapi nggak pernah ikut aktif di organisasi, ya nggak bisa. Jadi no action, nothing happen. Take action, miracles, keajaiban-keajaiban itu terjadi. Karena ini pegangan yang saya pegang. Terus berikutnya, play to win. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan IP yang bagus, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan apapun itu bisa juga dengan play to win. Ini dari bukunya Timothy Ferris, saya pegang banget itu. Jadi play to win. Kalau mau jadi TOEFL saya, kalau mau saya sharing ya, TOEFL S1 saya lulus itu 280. Padahal untuk daftar S2 itu TOEFL-nya diminta 480, kurang 3 bulan. Padahal, waduh ini apa ini 3 bulan minta dari 280 jadi 450 ya nggak mungkin ya. Tapi yang pertama sih bisa sih, tapi sulit atau sulit sih tapi bisa. Saya langsung take action, play to win. Play to win itu gimana? TOEFL itu tesnya kan 3, listening, writing, reading, listening kalau salah. Nah kalau mau play to win ya latihan terus saja sampai di drill terus sampai akhirnya di luar kepala gitu ya. Bukan di luar kepala lupa ya, tapi benar-benar jadi insting gitu ya. Kalau Mas Arno pasti benar sudah paham banget itu di industri sudah jadi insting. Gitu. Ini orangnya kayak gini, wah ini instingnya bagus, ini industrinya bagus, jalan gitu ya. Oh ini produk yang seperti apa ke depan itu sudah punya insting, itu namanya play to win karena benar-benar sudah terlatih. Jadi kalau kita mau dapat pelatihan yang bagus, nilai yang bagus dari TOEFL ya play to win di latihan yang banyak. Saya dulu skor dari 280, latihan 300, latihan terus sampai budrek. Sesudah budrek itu miracle happens. Ada orang dari Belgia mampir ke situ Bondo, saya diminta jadi tour guide. Jadi tour guide raiso bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Di hari pertama, hari kedua itu nggak ngomong sama sekali saya. Sampai di hari ketiga itu ada orang Vietnam, dia bilang ke saya, Heru, why you didn't talk at all? Kenapa kamu nggak bilang sama sekali? Padahal bahasa Indonesia itu loh, bahasa Inggrisnya banyak sekali. Kalau bahasa saya nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Duh, masa sih? Iya, itu lihat di papan. Program itu loh, program kerja. Program bahasa Inggris. Ya toh? Terus langsung schedule bahasa Inggris. Gitu. Aksi bahasa Inggris ya. Terus apalagi aksi, banyak sekali yang sebenarnya bahasa Indonesia itu serapan juga dari bahasa Inggris. Dia bilang kalau saya aja bahasa Inggris bisa, harusnya orang Indonesia itu bisa bahasa Inggris ya. Saya langsung, benar juga ya. Nah, terbuka pikiran, belajar. Akhirnya sesudah 3 bulan bisa pas lolos TOEFL-nya gitu ya. Kenapa? Play to win. Kita benar-benar fokus. Kalau nggak fokus ya kemana-mana. Tapi kalau kita play to win, nggak fokus,
bisa. Karena saatan 2 saatan ada waktunya masing-masing. Saatnya belajar, waktunya main, main. Jangan waktunya belajar kepikiran main, pas waktu main nggak kepikiran belajar. Itu nggak benar gitu ya. Jadi saatan 2 saatan. Saya dulu juga sama seperti itu. Belajar itu pas belajar, pas main-main, sehingga itu jadi berimbang baik. Juga ada Pareto Principles, yaitu 80-20. 80 hal baik yang terjadi pada kita itu dari 20% hal yang kita lakukan, sedangkan sisanya itu hanya kebalikan. Ini prinsipnya bagus banget. Dan berikutnya adalah Kaizen. Mulai dari yang terkecil. Jadi kalau mau belajar kok berat banget, nah mulai dari ya sudah, hari ini saya mau belajar 1 slide saja. Nah, besok saya mau belajar 1 slide lagi. Nah, nanti kalau sudah Kaizen, artinya sudah terbiasa gelundung gitu. Mobil itu kalau sudah didorong, nanti sudah berjalan, itu baru bisa dikencengkan gitu. Nah, kalau susah belajar kok nggak mau belajar, ya tambah PW ya, tambah posisi enak, males gerak gitu. Kalau sebenarnya bisa dimulai dari Kaizen. Ini adalah beberapa catatan yang saya pikir nanti bisa dilakukan bagi teman-teman semua. Nah, ingat saat tadi itu hobi saya puisi. Sebelum saya tutup, saya bacakan puisinya ya. Ini khusus untuk acara ini loh yang saya tulis. Saya masih pakai nama samaran saya dulu lagi kan. Om Timbul gitu ya. Ya, mohon maaf kalau udah lama nggak baca puisi dan nulis puisi. Kalau tulisannya dan puisinya jelek juga mohon dihina gitu ya. Ya, berawal tak berakhir. Sebagai sungai kisah kita, berawal dari titik rintik hujan, pun tak berakhir di lautan usia. Seperti burung layang, terbang lintasi lautan, tetap rindukan sarang, mengingat sayang. Konon, guru sehari, orang tua selamanya. Maka aku sampaikan salam dari hati terdalam, untuk mereka pengukir sejarah di tanah yang jauh, di hati nan teduh. Ya, saya tulis di 2022 yang baru kemarin itu ya, gitu ya. Ini yang saya sampaikan di sini ya, bahwa guru sehari orang tua selamanya. Orang yang ngajarin kita apapun itu guru kita. Itu jadi orang tua selamanya. Artinya orang yang pantas sekali untuk kita hormati selamanya. Senior kita yang ngajari kita 1-2 hal itu adalah guru kita. Jadi orang tua selamanya. Jadi jangan nganggap sebagai kalau wis pinter terus rumongso iso ayo, itu sudah jauh sekali dari karakter seorang yang benar gitu. Jadi orang yang pernah ngajari kita, bahkan semisal itu adalah tukang sapu yang pernah ngajari hal baik pada kita, yaitu guru kita sehari. Orang tua selamanya dihormati terus, bagaimana menghormati orang tua. Karena dalam menuntut ilmu, adab menuntut ilmu itu menghormati guru. Jadi jangan sampai nanti teman-teman semuanya pernah kerja di mana terus wis jadi wong gede gomede ya, jangan sampai ya gitu. Baik, terakhir terima kasih pada Fakultas UGM, seluruh dosen dan staf. Ini pembimbing saya Bu Nur Fitri, Pak Mur, Pak Tri, Mbak Dini, tim asisten mikrobiologi yang sabar mendengarkan ocehan saya, Mas Prima Putra, dan juga kok asistennya 2 kali nih, salah ketik lagi. Jadi kalau teman-teman itu nanti nulis skripsi salah ketik, ya nggak apa-apa, nanti bilang Mas Heru aja yang dosen salah ketik. Nah, jadi tidak apa-apa. Gitu. Baik, terima kasih. Ini sharing saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru, luar biasa sekali pengalamannya bisa di-sharingkan pada kita semua. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, Mas Heru. Terima kasih sekali lagi. Baik, saat ini kita memasuki sesi diskusi tanya-jawab. Mungkin dari teman-teman peserta atau dari Bapak Ibu ada yang bertanya, silahkan. Bisa resen atau melalui kolom komentar begitu. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin Mas Kamal, Mas Heru, saya juga ingin bertanya nih Mas. Dulu kalau zaman saya praktikum tuh masih, apalagi angpang ya Mas, analisis pangan itu masih sampai malam jam 10 gitu. Kalau waktu zamannya Mas Kamal atau Mas Heru bagaimana Mas? Apakah masih sama kita praktikum sampai malam Mas? Ini bisa diceritakan Mas Kamal terlebih dahulu. Masih di mute Mas Kamal. Oke. Sama Mas.
Oke, sama. Cuman kebetulan 2000 sampai 2004 itu sudah lumayan bagus fasilitas di perikanan. Nggak kayak awal 2000 lah yang kita masih wirawiri dari skip ke jurusan itu. Jurusannya pun masih ya begitu. Pas 2003-2004 lah itu sudah rapi, sudah ada cold storage-nya, sudah. Ya cuman ya alergi asisten, Pak. Ya karena waktu itu memang lagi getol di organisasi, di apa ya, di BEM, di Senat, di HMI juga. Jadi agak inilah istilahnya masih pencarian jati diri. Tapi sesibuk di organisasi, saya masih dapat 3,6 loh. Iya. Makanya saya tadi sama Mas tuh luar biasa tuh. Saya masih dapat 3,6 Mas Heru. Dapat 3,6. Jadi kalau cerita Mas Heru tadi saya harus banyak belajar bahwa ternyata Mas Heru begitu struggling, miracles banget, luar biasa lah. Bisa buat bahan cerita buat teman-teman yang tadinya pesimis jadi optimis. Jangan bilang nggak jelas, bilang yang nggak apa-apa nggak jelas, berarti kita harus sekarang bilang apa ya? Apa tuh? Dibalik ya? Ya, luar biasa lah, begitulah. Baik, biasa, Mas Heru. mungkin sebelum lanjut ke cerita dari Mas Heru, mungkin ada Pak Latif yang ingin bertanya. Silakan Pak Latif, bisa start video dan unmute begitu. Monggo. Monggo Pak Latif, apakah masih bergabung? Baik, mungkin. Halo? Monggo. Iya, makasih moderator, adik-adik sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang ketemu dengan adik-adik semua, terutama Dek Heru dan Dek Kalma ya. Saya melihat dua sosok ini ya, saya kenal dekat sekali. Ini dua mahasiswa yang memang tidak mengenal lelah dalam berjuang. Ini apalagi saya tahu persis ini dua mahasiswa ini dulu bisa saya sering saya istilahkan sebagai mahasiswa yang selalu siap di mana dan kapan saja. Jadi kalau mereka berhasil sekarang ini, saya kira itu Allah telah menentukan jalan mereka. Karena kalau dulu memang De Heru dan Kalma ini sosok yang sangat-sangat sederhana ya, bukan sederhana, sangat sederhana, apa adanya. Tetapi kemudian kedua adik-adik ini betul-betul menjalankan tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Jadi betul-betul mereka bekerja keras, berusaha keras dan belajar keras. Ya, berusaha keras, belajar keras dan bekerja keras. Kalau tanpa tiga itu, saya kira tidak mungkin. Jadi apa yang diceritakan tadi, saya kira itu contoh buah manis dari apa yang telah diperjuangkan selama ini. Ya, kalau saya pribadi memang harus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada adik-adik. Ya, karena apa? Karena ini dua mahasiswa ini yang kalau saya bilang tidak punya apa-apa. Ya, sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Tapi di balik kesederhanaan dan tidak punya apa-apa itu, mereka punya perjuangan yang cukup besar untuk meraih cita-cita. Dan saya kira hari ini kita bisa lihat ya di Heru sebagai salah satu staf di Unite, kemudian Dek Kalma ini salah satu direktur di perusahaan, bahkan beberapa perusahaan yang dipercayakan pada dia. Jadi mohon adik-adik, ini alumni kita, adik-adik harus banyak belajar dari mereka dan mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ini didengar oleh adik-adik mahasiswa baru dan juga terutama pada user ya. Artinya kepada adik-adik mahasiswa baru,
adik-adik milih perikanan itu adalah salah satu yang paling tepat. Karena tadi disampaikan bahwa perikanan di Indonesia ini kan luar biasa besarnya, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sisi lain, perikanan UGM ini menjanjikan, ya, menjanjikan prestasi, ya. Dan saya lihat dari S1 maupun S2 yang sekarang ini, adik-adik dari perikanan itu selalu unggul, ya, unggul di atas, ya, 2-3 tahap di atasnya. Oleh karena itu memang saya pribadi saya sangat mengapresiasi kepada adik-adik alumni ini dan juga terutama kepada para pengurus departemen yang saya pribadi bangga sekali dengan pengurus perikanan ini yang berjuang terus siang dan malam untuk membangun departemen perikanan ini, dan insya Allah akan menjadi fakultas, ya. Semoga cita-cita kita semua ini bisa akan terwujud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih De Kalma dan De Heru, berjuang terus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Latif atas prestasi dan motivasinya. Baik, ada pertanyaan dari Bu Sita buat Mas Heru dan Mas Kalma. Mohon masukan untuk pembelajaran di program studi teknologi hasil perikanan berdasarkan pengalaman Mas Heru dan Mas Kalma setelah lulus dari UGM. Mungkin Mas Heru terlebih dahulu bisa memberikan masukan kepada program studi THP begitu. Monggo Mas Heru. Terima kasih kesempatannya ya. Jadi kalau saya bilang mungkin berdasarkan banyak pengalaman itu ya, itu ini termasuk pembekalan yang terkait dengan misalnya tadi CCP, terus sertifikat pengelolaan ikan. Berikutnya juga mungkin ada, kalau saya bilang sih bagi yang kalau saya senang sekali pernah lihat salah satu kurikulum di mana universitasnya lupa, itu di S1 mulai dari semester berapa ya, 4 atau 5 itu mulai dibuat kayak apa ya, semacam cabang gitu ya. Jadi kayak bidang atau target lulusan itu mau jadi apa. Jadi mahasiswa itu ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi peneliti. Jadi dia nanti akan dosen pembimbingnya akan memberikan mengetrace terus tiap semesternya itu dia mau jadi peneliti, berarti harus misalnya kemampuan apa yang dia harus miliki. Kamu sudah ini ada training. Jadi pengalaman ini yang diceritakan ke saya itu di Jerman kalau tidak salah dia cerita di semester sekian itu dosennya manggil, kamu mau jadi peneliti toh? Ini ada training untuk mikrobiologi, kamu mau nggak? Siap, mau, berangkat dibiayai. Jadi dia sebelum lulus memiliki banyak sekali bekal sesuai dengan apa yang dia targetkan. Dia ada yang mau jadi industri, ini ada kesempatan magang di sini 1 minggu, mumpung pas libur berangkat. Jadi apa ya, mungkin dari semester mendekati semester akhir kalau bisa mahasiswa itu sudah bisa diberi apa gambaran yang jelas dia mau targetnya kemana. Jadi misalnya mau jadi peneliti, mau jadi dosen, mau jadi apa lagi ya. Mau jadi dosen berarti harus bisa TOEFL sama mendapatkan pembimbing misalnya kalau dari luar negeri gitu. Berarti dia juga harus dimotivasi, diberi cara. Jadi pihak fakultas juga atau pihak departemen bisa memberikan fasilitasi kepada mahasiswa THP seperti itu. Jadi bagi yang mau jadi peneliti itu mungkin setiap seminggu sekali ada jurnal club gitu ya, sharing jurnal. Jadi dia sudah terlatih caranya jurnal dan seterusnya. Terus kalau menurut saya itu sih yang pengalaman saya. Kalau pengen jadi ke depannya mau apa, mahasiswanya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi jangan dipukul rata, IP kamu 2,4 dimarah-marahi terus, padahal dia itu selama semester awal sampai semester itu IP 2,4 tapi memiliki perusahaan yang berjalan sudah menghasilkan profit, itu kan sebenarnya tidak bisa dipukul rata seperti itu. Padahal dia cita-citanya mau mengembangkan industrinya. Jadi bisa difasilitasi dari departemen ke arah ya sesuai apa yang diminati oleh mahasiswa. Mungkin itu sih kalau sedikit sharing. Kalau Mas Kalma pripun Mas Kalma? Baik, terima kasih Mas Heru. Mungkin bisa menjadi insight baru bagi pengurus prodi, DHP dan departemen begitu. Setelah Mas Kalma sepertinya terpental. Mungkin sambil menunggu Mas Kalma kita bisa lanjut atau ada tanggapan dari Bu Sita atau dari Pak Alim selaku dari pengurus departemen dan prodi begitu. Ya, mungkin sedikit menanggapi Mas Yafi dan Mas Heru. Terima kasih sekali informasinya.
Nanti akan kami evaluasi juga, ini saya mewakili Prodi THP dan juga Departemen, Mas Heru. Untuk beberapa aktivitas yang selama ini sudah direncanakan begitu, antara lain ada success skill gitu Mas Heru, terutama untuk adik-adik, kalau yang sekarang itu angkatan 2018 dan 2019, jadi nanti rencananya per prodi begitu, ya Mas Yafi juga pernah dulu ya, tapi zaman Mas Heru sepertinya belum ada Mas Heru, jadi untuk angkatan 2018 dan 2019 ada kegiatan success skill dari departemen, yang kemudian itu dikelola prodi, kemudian masing-masing prodi ini melaksanakan aktivitas yang nantinya harapannya bisa membekali adik-adik sebelum lulus. Tadi sudah disampaikan Mas Yafi, kalau yang THP ini kebetulan sertifikasi HACCP ini bekerja sama dengan BKIPM, Mas Heru. Ya. Kemudian ya aquaculture, setahu saya kegiatannya lebih banyak ke lapangan untuk mengasah sukses skill adik-adik juga. Kemudian untuk MSA juga kalau tidak salah terkait apa ya Mas Yafi ya, GPS, kemudian Mas Yafi mungkin tahu yang anak-anak teman-teman MSA? Ya mungkin seperti itu Bu, GPS dan pemetaan mungkin sih Bu. Ya, GPS dan pemetaan. Jadi mudah-mudahan ini bisa membekali adik-adik setelah lulus begitu Mas Heru. Jadi terima kasih masukannya Mas Heru. Mungkin Pak Alim bisa menanggapi. Oh, ada Mas Kalma dulu. Oke. Ya mungkin monggo Mas Kalma apabila ada masukan buat prodi THP dan departemen terkait pembelajaran setelah Mas Kalma lulus dari Departemen Perikanan begitu. Kalau yang saya alami selama di kampus itu yang saya rasakan sekali karakter ya. Jadi kita dulu itu kayak struggling, berjuang betul. Bagaimana waktu zaman dulu skripsi itu kayak sudah jadi setengah beban hidup begitu. Begitu lolos ujian itu kayak udah merdeka banget begitu. Merdeka gitu. Dan ini proses di UGM, di kampus ini yang membuat saya pribadi tuh nggak pantang menyerah. Itu memang harus dipertahankan. Tidak apa-apa, keras-kerasnya dipertahankan. Jangan juga lembek juga. Cuman mungkin lebih koneksi antara dosen dengan mahasiswa itu mungkin agak lebih cair lah. Kalau zaman kita dulu kan, waduh, kayak agak saklek gitu. Tapi mudah-mudahan sih, tapi saya yakin itu membentuk karakter saya seperti sekarang. Yang tidak mudah menyerah, jatuh 10 kali, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Dan itu baru saya sadari, mungkin hasil didikan waktu di kampus dulu, yang semuanya itu dari kata pelatih tadi, memang gimana ya, kita tuh kayak koreksi tuh luar biasa gitu, ganti halaman, nyari uang lagi, koreksi lagi, ya. Judul dicoret lagi, ganti halaman lagi. Dan ini membuat kita tuh kayak berpikir kreatif, inovatif, mungkin secara langsung seperti itu. Cuma yang saya alami di dunia usaha, mungkin Bu perlu sedikit ada semacam mini-mini project ya, mini-mini project yang lebih kepada bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menjadikan suatu mata kuliah, misalkan terkait dengan mata kuliah apa gitu, mungkin endingnya dibikinkan mini project, jadi membantu teman-teman untuk lebih terlibat lebih dalam hal analisa gitu. Kalau kita dulu kan hampir tiap SKS di mata kuliah kan sepertinya berlalu gitu. Oh ya sudah, ini dapat B selesai. Ini dapat C ulang lagi. Dapat D ulang lagi di semester pendek. Nggak tahu kalau yang sekarang yang kurikulum merdeka ya. Tapi memang saya pribadi mungkin teman-teman adik-adik ini perlu dibekali juga kemampuan untuk berpikir lebih menyeluruh, bagaimana menganalisa gitu. Jadi ada kayak mata kuliah, misalkan mata kuliah studi kelayakan perikanan. Nah, studi kelayakan perikanan. Kalau perlu sih ada semacam konkret gitu, bagaimana mendesain, terus ya supaya studi literaturnya mereka juga bisa lebih banyak. Terus setidaknya bisa lebih mendekati aspek real di lapangan gitu. Jadi apa Budi? Kayak seminar 1 SKS boleh juga tuh diperbanyak, tapi mungkin di beberapa mata kuliah gitu, jangan hanya seminar. Jadi untuk memperdalam juga analisain teman-teman, sama mungkin lebih ke pendalaman sebenarnya ini teman-teman kemana, cenderungnya kemana, kuatnya di mana, di aspek mana. Mungkin kombinasi dengan dari yang Pak Mas Heru sampaikan tadi, dengan ditahu kecenderungannya teman-teman temu kemana, bisa didesain gitu.
untuk polanya seperti apa. Tapi itu sih tambahan aja sih untuk yang aku sih nggak tahu yang sekarang, karena kan 2000 ke 2004 dengan kondisi kurikulum sekarang pun saya kan nggak paham. Ya kurang tahu juga bagaimana kurikulum sekarang menjalankan. Cuman mungkin aspek lebih ke lapangan mungkin agak diperbanyak, yang tadinya mungkin 20% lebih bisa ditingkatkan ke 40%. Sama tadi pelatihan-pelatihan terkait HACCP, pengolahan ikan, atau mungkin itu juga menurut saya sih penting ya untuk sekarang, sangat penting karena hampir semua perusahaan itu kalau cari untuk terutama tingkat-tingkat middle ke atas posisi kayak QC apa itu sudah pasti nomor 1 deh itu. Wajib bersertifikasi HACCP. Baru nomor 2-nya kalau bisa ada sertifikat pengolah ikan kalau bisa. Tapi nomor 1 sih HACCP, karena biasanya industri itu kayak saya pribadi itu berawalnya dari QC dulu. Saya dulu QC, manajer QC, baru kemudian bergerak ke bidang yang lain. Kurang lebih 9 tahun lah, 9 tahun saya di posisi itu, baru di tahun ke-10 lah saya baru berani untuk mendirikan perusahaan sendiri. Baik, terima kasih Mas Palma atas masukannya untuk program studi dan mungkin bisa jadi catatan sendiri nanti bagi pengurus prodi dan departemen. Baik, monggo Pak Alim apabila ada tanggapan atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih sangat luar biasa Mas Heru dan Mas Kalma. Ini terima kasih atas semua sharingnya, juga pengalaman, juga bagaimana perjuangannya selama ini. Ya, kemudian juga tadi diberikan saran-saran bagi kami yang sangat bagus juga. Ya. Memang saat ini kita sudah berusaha untuk mendidik para mahasiswa mulai dari awal, mulai dari PSMB, kemudian mulai dari kita mengenalkan mahasiswa di industri dengan kenal perikanan. Selain itu juga mungkin perlu dicatat ya, di perikanan UGM itu sekarang sudah menjadi TUK, tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi untuk perikanan dan kelautan. Akan tetapi animo mahasiswa itu belum begitu banyak. Nah, ini yang perlu mungkin animo yang perlu. Nah, tempat uji kompetensi itu tidak begitu banyak di universitas ya. Di Fakultas Pertanian saja yang punya baru Departemen Perikanan gitu ya. Dan itu mempunyai link langsung ke BNSP. Jadi kan keren gitu ya. Keren, tapi bagaimana animo mahasiswa yang masih kurang. Misalnya kita beri contoh ya, kita beri contoh untuk saat ini saja ya. Saat ini saja yang bergabung di sini itu adalah 65 ya. Coba kalau misalnya prodi THP saja angkatan 2000 dan juga 2001 berapa Mas Yapi? Kalau ditambah mungkin 140-an, Pak. 140, jadi separuhnya aja tidak ada ya. Yang ya, Pak, ya. Separuhnya saja tidak ada, Mas. Ya, apalagi tidak kalau hadir, kita kemudian merambah ya. Kalau kita merambah lagi ke prodi aquakultur dan prodi AMSP, tentu makin banyak. Nah, ini cuma berapa persen yang bergabung pada kita. Nah, ini motivasi, animo, partisipasi itu harus kita tingkatkan, mahasiswa ya. Nah, banyak kita juga mempunyai beberapa program, misalnya saya program untuk pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu kita juga memberikan bantuan dana. Tetapi hanya dana sedikit saja yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Padahal itu cukup banyak yang kita alokasikan ya. Jadi mahasiswa belum mempunyai motivasi untuk memanfaatkan itu. Nah, motivasi ini yang harus segera kita tumbuhkan ya, cukup banyak. MBKM misalnya apa? MBKM. Kita sudah mempunyai MOU hampir sekitar 30 institusi, baik itu institusi pemerintah maupun perusahaan ya, termasuk juga di tempat Mas Kalma ya. Akan tetapi dari total kapasitas itu belum separuhnya yang dimanfaatkan. Padahal itu kita bisa belajar lebih banyak di perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan malah kalau di perusahaan itu biaya hidup biasanya di cover dan sebagainya ya, dan kadang-kadang malah diberi biaya transportasi dan sebagainya. Tetapi mahasiswa kurang struggle untuk memanfaatkan hal-hal semacam ini.
Jadi cukup banyak yang bisa. Apalagi kita juga nge-link ke Apindo, ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, itu juga memberikan suatu penawaran-penawaran, yaitu adalah apa? Magang bersertifikat. Tapi belum ada yang memanfaatkan semacam ini. Jadi cukup banyak yang bisa karena sekarang memang kalau kita tadi merefer kepada Mas Heru dan juga Mas Kalma, yang terpenting adalah action ya, no action no happen gitu ya. Tapi kalau action kemudian miracle happen gitu ya. Nah inilah mahasiswa belum. Jadi harusnya mulai dari saat ini paling tidak pada semester 5 itu harus banyak actionnya ya, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Fasilitas juga cukup banyak. Penelitian di departemen di semua prodi untuk S1 itu hampir semuanya free, semuanya disupport oleh dosen-dosen kita. Bayangkan itu ya, bayangkan itu. Kemudian juga saya contohkan prodi PHP, ini prodi yang satu-satunya prodi yang sudah ASIIN, sudah sertifikasi internasional, mendapatkan hibah 2 tahun untuk pengembangan pembelajaran ini, termasuk tadi pengembangan skill ya. Jadi tidak hanya ratusan juta itu ya Bu Sita, itu hitungannya sudah M gitu ya. Hitungannya sudah M ya. Jadi cukup banyak. Nah, akan tapi kembali marilah mahasiswa kita untuk kita dorong. Nah, dengan kita bertemu semacam ini, apabila mahasiswa banyak yang bergabung, berpartisipasi, kita harapkan bisa kemudian tergugah hatinya, tergugah semangatnya, tergugah motivasinya, gitu ya. Nah, tanpa itu, ya, apapun fasilitas kita yang kita sediakan itu tidak akan berguna sama sekali. Jadi mahasiswa lah yang menjadi kunci utamanya. Ya, demikian Mas Heru dan Mas Kalma yang sangat hebat ini ya, yang sangat hebat semuanya. Ya, semoga selalu sehat dan juga sukses selalu. Ya, amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Alim atas insight-nya dan terima kasih juga pada Mas Heru dan Mas Kalma. Mungkin masih dibuka satu lagi pertanyaan atau apabila ada yang ingin bertanya silahkan. Baik, sepertinya sudah cukup buat teman-teman sekalian terkait sharingnya dan mungkin kita bisa dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Mas Kalma dan Mas Heru atas sharing sessionnya kepada teman-teman mahasiswa dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa baru begitu. Dan saya sendiri di sini mohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara masih banyak kekurangan dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mas Heru dan Mas Kalma, mohon dimaafkan ya Mas. Ya, baik, saya Muhammad Devi Hamam pamit undur diri dan sekaligus menutup Takso Alumni Betu Kampus edisi THP pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Yafi. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Kalma SPI yang akan diserahkan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Alim Ihsan Setio MSc. Yang terhormat Mas Kalma yang saya banggakan juga, terima kasih atas partisipasinya hari ini, sangat menggugah semangat bagi dosen dan juga bagi mahasiswa dan bagi pendengar kita semuanya. Ini saya menyerahkan dari panitia untuk sertifikatnya ya hanya sebagai suatu tanda terima kasih untuk Mas Kalma. Semoga Mas Kalma selalu sukses dan juga selalu sehat walafiat. Amin amin. Mohon diterima. Terima kasih Pak Alim. Terima kasih banyak. Kejurusan juga. Ini tinggal saya tunggu nih teman-teman dari kampus. Kapan mau ke sini? Iya, betul. Sobat. Terima kasih Pak Alim. Terima kasih Mas Kalma. Sehat selalu. Sukses selalu. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Bapak Heru Pramono SPI MBiotek yang akan diserahkan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Alim Ihsan Setio MSc.
Mas Heru yang saya banggakan, yang saya Iya, Pak. hormati, yang sedang berjuang ini di Bangga, Tokyo, Prof. ya masih ini menunggu musim gugur gitu ya. Selamat berjuang dan terima kasih atas semua ya informasi, kemudian juga tadi sangat sangat menggugah kita untuk tetap kaizen gitu ya, untuk tetap improve terus ya. Ini sebagai salah satu ucapan terima kasih departemen, terimalah ini sertifikatnya. Semoga Mas Heru cepat lulus gitu juga ya, dan kemudian cepat kembali ke Indonesia. Amin amin ya. Monggo. Baik. Terima kasih Prof atas sertifikatnya, juga terima kasih pada panitia yang memberi kesempatan untuk kembali ke kampus gitu ya. Semoga ke depan bisa ketemu tatap muka langsung, ngopi bareng gitu ya Mas Kalma. Ngopi bareng di warung kopi sebelah timur. Katanya gitu ada, saya sama teman saya itu dulu buat Pak, namanya FST, Fakultas Sebelah Timur, warung kopi sebenarnya, tempat ngobrol gitu. Jadi terima kasih banyak, semoga kita bisa ketemu bareng bersama membangun perikanan. Terima kasih Prof. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Alim Ihsan Sutio MSc. Selanjutnya terdapat beberapa pengumuman. Dalam rangka memeriahkan acara HUT 59 Perikanan, terdapat beberapa rangkaian acara, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan September 2022, terdapat acara Pengabdian Masyarakat dan Super League and Fish Art. Selanjutnya pada tanggal 13 sampai 21 Agustus 2022, terdapat webinar alumni Back to Campus. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2022, terdapat acara Nyekar Sesepuh. Selanjutnya pada tanggal 25 sampai 26 Agustus 2022, terdapat acara Bersih Kampus, Senam, dan Lomba-Lomba. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2022, terdapat acara Family Gathering. Dan selanjutnya pada tanggal 1 September 2022, terdapat acara Puncak HUT 59 dan Alumni Gathering. Berikut adalah rangkaian acara Family Gathering pada tanggal 28 Agustus 2022, yaitu ada Jalan Sehat, Goes, peresmian Teaching Farm, lalu Aneka Lomba, kemudian barbecue, dan panggung seni. Selanjutnya, pada acara Puncak HUT ke-59 dan Alumni Gathering pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, pada jam 8.30 sampai 11.30 terdapat acara Puncak HUT 59. Selanjutnya pada jam 1 sampai dengan selesai terdapat acara Alumni Gathering yang acara ini bertempatan di Auditorium Harjono Danosastro Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Dengan berakhirnya acara pada pagi hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara Talkshow Alumni Back to Campus 2022. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan dalam membawakan acara ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Sekian dari saya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.